Salam sehat dan bahagia, Ibu dan Bapak guru yang hebat. Kami akan menyajikan hasil diskusi dalam ruang kolaborasi modul 2.1. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Bapak Ari Kristanto, yang kedua Ibu Eko Purtiati, ketiga Ibu Dina Kun Hairani, dan yang keempat Tri Setiadi. Dalam studi kasus situasi 2, Pak Darmawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan, ia akan mengajar murid-muridnya tentang sistem pencernaan. Pak Darmawan mempersiapkan beberapa sumber belajar. Ada sebuah poster, berbagai bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, artikel yang diambil dari majalah anak, komik sains yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Pak Darmawan juga mengunduh video melalui handphone tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Beliau juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang akan digunakan membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka. Pak Darmawan juga mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Misalnya, membaca buku, mengamati poster, mewawancarai petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Semua aktivitas tersebut bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Di awal pembelajaran, Pak Darmawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelas tentang pembelajaran dan konsep kunci, membagi murid dalam kelompok sesuai dengan kemampuan mereka dalam membaca. Pak Darmawan juga menjelaskan bahwa dalam 1 minggu ke depan, setiap kelompok akan menyelesaikan target kegiatan. Selama proses kegiatan, Pak Darmawan melakukan observasi dan pemantauan tingkat pemahaman murid-muridnya. Di tahap akhir, Pak Darmawan melakukan penilaian berjenjang atau tier assessment bagi murid yang kemampuannya kurang, sedang, dan murid yang kemampuannya tinggi. Pertanyaan pemantik. Pertama, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Dan bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? 2. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? 3. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Berdasarkan skenario pembelajaran yang dilaksanakan Pak Darmawan, beliau berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara: pertama, kesiapan murid. Di awal pembelajaran, Pak Darmawan melakukan tanya jawab dengan murid, mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca dan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok sesuai dengan kemampuan membaca mereka. Sesuai minat belajar murid, Pak Darmawan menyiapkan berbagai macam atau jenis sumber belajar sesuai kebutuhan belajar murid seperti poster, bacaan sains, artikel, komik, video, atau kartu pertanyaan. Dan sesuai profil belajar murid, Pak Darmawan memberikan kebebasan murid untuk memilih sumber belajar atau bahan materi dalam menyelesaikan tugas. Strategi pembelajaran yang digunakan oleh Pak Darmawan adalah: pertama, pembelajaran berdiferensiasi konten. Pak Darmawan mempersiapkan berbagai macam bahan materi seperti poster, diagram, bacaan sains, artikel, komik, dan video. Kedua, pembelajaran berdiferensiasi proses. Pak Darmawan melaksanakan observasi dan memantau murid dalam proses pembelajaran dengan mendatangi tiap kelompok untuk membantu yang masih kesulitan atau memberi tantangan lebih. Ketiga, pembelajaran berdiferensiasi produk. Beliau menilai variasi hasil kerja tiap kelompok murid. Murid menjelaskan alur pencernaan dalam diagram alur sederhana, penjelasan singkat, dan dengan kosakata yang sederhana. Murid juga dapat membuat cerita narasi tentang alur pencernaan dan kosakata yang lebih variatif, atau membuat cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan dan kosakatanya lebih sulit. Pak Darmawan melaksanakan penilaian formatif dengan melaksanakan observasi untuk mengetahui tingkat pemahaman murid, kesulitan belajar, dan bantuan yang akan diberikan kepada murid selama pembelajaran berlangsung. Kedua, Pak Darmawan melaksanakan penilaian sumatif melalui tier assessment atau penilaian berjenjang bagi murid yang memiliki kemampuan kurang, sedang, atau murid yang memiliki kemampuan tinggi.
tindak lanjut yang bisa disarankan untuk Pak Darmawan selama proses pembelajaran. Yang pertama, umpan balik untuk mengetahui tingkat pemahaman murid tentang materi dan melakukan refleksi pembelajaran untuk mendapatkan informasi tentang kelebihan dan kekurangan selama proses pembelajaran dan bahan pertimbangan pembelajaran selanjutnya. Nah, Ibu dan Bapak guru hebat, demikian tadi hasil diskusi dari kelompok 1 dalam ruang kolaborasi modul 2.1. Terima kasih, guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.